Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan ahli jannah. Tahiyatan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasara ummah wa jahada fi sabilillah qa jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu, para ustaz, para guru, ayah, bunda, adik-adik, abang-abang sekalian, Ibu Pak Ketua, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Oci. Alhamdulillah. Pak Ketua. Tahun lalu memang saya ngisi di sini, saya ingat. Iya. 2 kali ngisi. 2 kali. Pertama, habis itu Acara Nuzul Quran. Iya. Ternyata waktu terus berlalu cepat sekali. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Perasaan saya baru kemarin saya nuzul Quran di sini. Saya baca di situ, Ocu Pak Ketua. Nuzul Quran 8 hari lagi. Ternyata sudah mau nuzul Quran lagi, waktu cepat berlalu. Perasaan saya baru kemarin saya nikah, anak sudah mau 7. Masih banyak, Ustaz. Banyak, Ustaz. Tambah, Cik. Artinya orang bertambah ya pintu kan. Iya, iya. Tambah wajib itu asli. Kali bertambah anak, Cik. Iya Bunda, benar. Saya merasa saya baru lulus kuliah di Damaskus, Timur Tengah. 2008 saya lulus di Damaskus, Timur Tengah. Saya nikah 2008 tuh. Sudah hampir 14 tahun. Balik ke Indonesia. Jadi saya kalau ngomong sama ini, saya kalau ingat-ingat waktu nikah awal di Kalimantan Barat, kebetulan istri orang Kalimantan Barat, cuy, Pontianak, Kalimantan. Saya bilang sama istri saya, kemarin saya pulang ke Kalimantan Barat, Februari sebelum Ramadan, karena istri ceramah Isra Mi'raj diundang oleh Ustadz. Ya perasaan baru kemana dah, waktu cepat berlalu, anak-anak udah pesantren, nggak kerasa. Bapak Ibu, waktu cepat berlalu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik kita merugi. Ramadan sudah malam ke-8 tadi Pak Ustadz sampaikan nih, Pak MC. Malam ke-8 hari ini. Saya senang sama masjid ini cuy, terus terang ayah bunda Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon maaf nih saya minta izin dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kata Allah, Islam itu agama saling mengingatkan, ad-dinun nasiha. Saya senang sama masjid ini, Ocu, Pak Ketua, Ustadz, selalu mengingatkan kita untuk bersedekah. Tapi tidak tahu Pak Ketua sedekah atau enggak, saya nggak tahu. BP, Ustaz. Saya tadi bilang sama Pak Ketua, itu kan masalah hati. Saya sekian, saya bilang 500.000. Saya tahu, saya dapat amplop tadi dari ujung. Saya tahu saya dapat amplop nih, 200 atau 100 saya nggak tahu. Itu cash, BB ya, kurang BB. Saya bilang Oci, waktu tahun lalu pun saya infak cuy ya. Saya transfer, saya bilang, tanya Oci, saya transfer. Karena Bapak Ibu, as-sadaqatu tajlibu taysir. Sedekah itu mempermudah urusan. Saya bisa umrah berkali-kali, saya bisa haji berkali-kali tanpa bayar. Kebetulan saya pembimbing. Ada kawan-kawan di Mesir punya travel, saya bimbing. Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan kalau kita bantu orang, apalagi bantu rumah Allah, man bunia masjidan. Barang siapa bangun masjid, bunia Allah baitan fil jannah. Allah bangun rumah di surga baginya. Serius ayah bunda, ini menguatkan nih, saya pendukung pengurus masjid. Iya Ustaz, barang siapa yang bangun masjid sekedar ngasih semen, betulin keran, pintu rusak, apapun itu namanya, kata Allah, saya bangunkan rumah di surga baginya. Saya nyemangatin jamaah-jamaah umroh, saya kemarin juga baru pulang umroh.
Saya bilang sama jamaah, infak, kasih tuh yang bersih-bersih Masjidil Haram tuh, tukang-tukang bersih, tukang-tukang nyapu tuh kasih. Setiap ada uang real kasih ke mereka. Orang awal tidak ada. Orang enggak tahu orang awal juga. Oke, banyak lah. Bapak Ibu, ini pengingat saya, penguat saja. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra. Itu kata Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang suka memberi, berinfak, bersedekah, menolong saudaranya, tetangganya, ringan tangan dia. Fasaniyasiruhu lil yusra. Saya permudah urusannya, yusra, permudah urusannya. Gampang hidupnya, nggak sulit dia, nggak kelaparan dia, nggak susah nyari kerja dia, nggak pusing lagi dia bikin hutang. Saya punya usaha, Bunda, Ustaz. Saya punya travel, saya punya laundry profesional yang mesin-mesin besar. Saya punya rumah makan di Kalimantan, di kampung istri saya. Ini nggak sombong, Ustaz, cuman aku aja. Ustaz ini sombong kali, cerita-cerita macam orang betul, Ustaz. Karena saya santai aja hidup, saya nggak pernah pusing. Saya orang Jakarta, ibu saya orang Minang asli, tapi lahir besar karena kan orang tua tentara, bapak saya Jawa. Kami diajarkan dari kecil orang tua saya. Alhamdulillah saya ngaji dari kecil pesantren. Kelas 3 SD saya sudah pesantren, meninggalkan rumah, pesantren Cirebon di Jawa Barat, rumah di Jakarta. Diajarkan kita selalu berbuat baik, beramal saleh. Guru-guru kita ngajarin gitu juga, karena kita bawa ke surga, ke akhirat itu amal soleh kita. Kita paham itu. Hadisnya kita tahu, dalilnya tahu. Innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama orang beriman. Walladzina ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang selalu berbuat baik. Mungkin kita nggak bisa berinfak, Pak Ustaz. Kami tidak ada, Pak Ustaz, rezeki. Kata sahabat Rasul, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu berinfak dengan harta mereka. Kami gimana ya Allah? Likulli tasbihatin sedekah. Kata Rasul, setiap kamu ngucapin subhanallah, 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 itu kebaikan, itu sedekah. Wa bikulli tasbihatin sedekah. Kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir, tahmid, tahlil, kebaikan, sedekah. Makanya Ramadan ini saya, kalau orang nggak mau berzikir, saya Ramadan ini zikir harus diperbanyak. Rasul ayah bunda itu berzikir, beristighfar sehari itu sampai 70 sampai 100. Itu di luar Ramadan. Padahal Rasul itu ahli surga, dijamin masuk surga, kekasih Allah, maksum, tidak punya salah, khatimin nabiyyin, mursalin, asy-syafi'i, pemberi syafaat, nabi yang pertama masuk surga, nabi yang paling banyak pengikutnya, orang mulia Nabi Muhammad, manusia pilihan. Tapi dia mohon ampun pada Allah setiap hari 100. Kita berapa kali istighfar sehari? Rasul itu orang yang paling banyak sedekahnya, pada hidupnya susah. Wa kana Rasul itu ajwadun nas. Ajwad itu artinya paling dermawan, istim tabdil. Mur, di depannya ada alif. Amjad, ajwad. Afdal, fadil, afdal, paling utama. Ajwad, paling dermawan di Ramadan. Rasul itu paling dermawan dalam suci Ramadan. Paling baik masuk Ramadan. Karena dia paham pahala orang yang berinfak, bersedekah, berbuat baik masuk Ramadan dilipat gandakan. Dan kita sering dengar ustaz-ustaz ceramah kayak gitu. Tapi praktek kita kurang. Kita takut miskin, takut berkurang harta, takut nggak bisa bayar hutang, takut nggak bisa bersekolah anak. Kebanyakan takut kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Saya uji manusia dengan rasa takut, kata Allah. Minal khauf, al khauf. Kalau saya berinfak, Pak Ustaz, kalau nak pulang kampung, Pak Ustaz, tidak ada, Pak Ustaz. Mau sewa mobil, ada, Pak Ustaz. Saya beli mobil cash, ayah bunda cerita, saya nggak punya mobil hijrah ke Riau ini, melawan saya Ustaz, saya hijrah di Pangkalan Kerinci 2012, nggak punya mobil, nggak punya rumah, bener-bener kosong. Saya dakwah di Pangkalan Kerinci. Sebelumnya saya Kalimantan Barat diutus oleh MUI Pusat, Kalimantan Barat, dapat istirahat sana, ngambil S2 ke Jakarta, balik lagi diutus lagi ke Riau di Kuala Kampar, Sungai Kampar, Kuala Kampar, masuknya Pulau Lawan 7, itu Meranti Bono. Dakwah saya, walaupun saya tinggal di Pangkalan Kerinci sama istri ngontrak di rumah petak, alhamdulillah ya bunda. Semenjak kita dakwah, berbuat baik, ngajarkan ngaji sama orang-orang sekitar, apapun itu Allah mudahkan urusan kita. Memang itu janji Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jangan takut. Kadang-kadang kita mau berinfak takut nggak
kekurangan, takut dibilang sombong, takut dibilang gede. Biasa aja. Itu urusan Allah dengan kita, bukan urusan manusia masalah sedekah itu. Saya nggak pernah pusing tuh. Kita masalah apapun, anak, keluarga, tetangga nggak suka sama kita, selama kita benar, istiqomah jalannya benar, sunnah Rasul iya, yang wajib-wajib terlaksana, insya Allah kita nggak mungkin rasa takut. Jangan takut. Kenapa takut? Tadi Pak Ketua ngomong, mumpung masih hidup, ayo kita sedekah, Mas, ayo Mas, Pak RT, begitu. Kenapa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian itu akan mengejar kalian. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kamu takut kematian, akan kematian, memang manusia takut. Kalau sakit takut, corona takut, itu sifat manusia, rasa takut. Pakai ayatnya begitu. Kamu, saya uji kalian. Wala nabluwannakum, itu harfun tasydid. Artinya penegasan. Kamu saya uji dengan rasa takut, rasa lapar, kehilangan orang dicintai, minal khaufi wal ju', rasa lapar, wal khauf, wa naqsi min amwal, kekurangan harta. Kadang kita iri sama orang, si fulan Pak Ustadz nggak pernah sholat berjamaah 5 waktu, nggak pernah Ramadan aja nggak pernah kelihatan di masjid, tapi hartanya berlebih Pak Ustadz, mobilnya 2, rumahnya selalu bagus, bangun rumah, bangun ini. Allah uji dia, dikasih nikmat dunia istidrak, tapi di akhirat dia nol, nggak ada apa-apa, neraka, fi jahannam dakhirin. Kenapa wajahnya pada serius apa ngantuk ini? Serius tak? Ini 2 kemungkinan lucu. Kalau wajahnya begini nih, serius merasa ini cu atau dia mengatur nih Pak Ustadz nih. Lama kali lah Pak Ustadz, capek lah Pak Ustadz. Ikatan cinta lah selesai lah. Tasbih, sinetron Pak Ustadz. Ayah bunda itu ingat saja buat Ustadz pribadi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adil nasiha. Islam itu selalu mengingatkan. Ini mohon maaf banyak Ustadz di sini, Pak Imam, mohon maaf. Saya pribadi ingatkan buat saya pribadi, kita nggak boleh rasa takut dalam dunia ini. Dunia ini nggak perlu takuti, biasa aja. Bahkan kata Rasulullah, dunia ini nggak usah dikejar-kejar, biasa aja. Para sahabat begitu ayah bunda. Kenapa sahabat bisa mengalahkan Romawi? Lihat kisahnya. Romawi ketika itu Amerika, Persia ketika itu Cina, hari ini Cina atau Amerika lah ya, negara kuat. Tapi sahabat itu seorang budak. Bilal bin Rabah itu orang budak. Salman Al Farisi seorang budak. Abu Dzar Al Ghifari itu seorang, bukan orang-orang yang tidak dianggap ketika itu, tapi bisa menguasai Eropa. Turki dikuasai, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, sampai Asia Timur, Asia Tengah dikuasai oleh Islam. Padahal mereka itu senjata lengkap, tapi kalah oleh para sahabat Rasul. Padahal mereka itu orang kaya sama Rasul, orang-orang yang biasa ngaji, sholat, mereka dekat sama Allah, cinta Allah Rasul. Tapi mereka bisa menguasai negara-negara kekuasaan yang paling kuat, Romawi gitu, negara Rum, Gulibatur Rum, negara kuat. Kalau bahasa kita Amerika lah, negara hidayah. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka hebat? Karena mereka punya Allah, mereka nggak takut apapun. Itu yang hebat para muslim ketika itu. Kaum muslimin ketika zaman Rasul itu mereka nggak punya rasa takut sama apapun. Dunia ini mereka nggak takut. Mau kiamat apa? Mereka hanya takut pada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang takut pada Allah itu orang yang paham dia. Ulama al-alim. Innama yakhshallah ulama. Jadi kenapa kita dalam dunia ini takut? Apalagi bulan Ramadan, Allah kasih umur panjang, Allah kasih kesehatan, diberi kesempatan ibadah. Kenapa masih takut dalam hidup? Kenapa takut miskin, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa beli baju? Itu perasaan itu syaitan. Itu was-was dari syaitan. Gak boleh. Curiga sama suami, kenapa nih suami? Tumen-tumenan ini pakai parfum. Kenapa lah ibu tumen-tumennya cantik-cantik ini? Takut istri diambil orang, takut suami diambil orang. Jangan takut ya. Itu suami punya Allah. Kalau diambil orang biar Allah yang ambil, biarin aja. Saya gitu. Mau suami maksiat biar ibu jangan takut, minta sama Allah, biar Allah yang selesaikan. Begitu. Saya punya masalah sama orang. Saya pernah diancam orang, difitnah orang, macam. Saya masih umur 20 tahun untuk dakwah Kalimantan dulu, diancam orang, dibunuh orang, pengen dibunuh. Bener tuh nggak bohong, datang orang. Tapi saya bilang ngapain saya takut? Punya Allah, alhamdulillah. Bukan jadi bunuh orang, dapat istri orang Kalimantan, kaya, soleha lagi, anak pejabat lagi. Serius ayah bunda, demi Allah saya ngapain saya bawa Ramadan ini? Bapak saya, bapak mertua asli orang Kalimantan, pejabat Melayu sana, orang Banjar. Mau didikan sama seorang ustadz, punya apa-apa saya merantau, cuma ceramah doang, gajinya berapa rupiah waktu itu.
Jadi begitu punya keyakinan. Sama bangun masjid ini, alhamdulillah saya lihat ini bagus, mulai berkembang. Walaupun jamaahnya nggak berkembang, ini ya. Kata Ocu tadi itu salah ya. Yamaha sama kita. Kalau bahasa kami cuy di Jakarta tuh 4L. Saya ketemu Ocu ini 4L, 4L. Lo lagi. Dia lagi jaman aneh lain Ustaz. Kami lah jamaah inti Ustaz. Ini masih hidup aja Ustaz. Saya pikir lah masih hidup Ustaz. Biasanya yang besar-besar gue lah cepet mati. Jantung lah, corona lah, diabetes lah. Sama macam awalnya. Kayak saya ini ya, mohon maaf Ustaz. Kita ini masih muda-muda, umur 30-an nih Ustaz pasti tes sama dokter spesialis. Ada murid, ada jamaah spesialis penyakit dalam. Ustaz ginjalnya bermasalah Ustaz. Ini Ustaz kolesterol tinggi banget. Saya bilang, iyalah Pak, saya minum baik-baik aja. Saya nggak takut juga, tapi nggak boleh juga pasrah juga, harus sehat juga. Al-mu'min qawi, mu'min yang sehat lebih Allah cintai. Minal mu'min dhaif daripada mu'min yang lemah. Karena kalau sehat ibadahnya maksimal. Bercanda bos. Ego Ustaz di checklist. Jangan masuk masjid kami. Saya seneng sama Ustaz, semangat nyatet. Jadi amal soleh. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu Al-Quran yang ngomong surah Qaf. Ma yalfizu min qawlin. Tidaklah apa yang kamu ucapkan, perbuatan kamu, sikap kamu, kata Allah, illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mencatat, raqibun atid. Ucapan kita, lisan kita, tangan kita, perbuatan kita, pendengaran kita itu dicatat sama Allah, akan dibalas. Jangan macam-macam dalam suci Ramadan ini, apalagi Ramadan. Jangan sampai terbersih untuk bermaksiat pada Allah. Saya heran kalau bulan suci Ramadan ada orang gibah, ngomongin orang lah. Itu tuh ibu yang tadi 50.000 tuh riak tuh. Yang infak tadi itu yang sebut-sebut tuh namimah tuh. Kita nggak boleh menilai seorang dari zahir. Memang hadisnya begitu, fahkum bis zawahir. Menilai orang itu memang dari zahirnya, tapi hatinya nggak bisa dinilai, nggak ada yang tahu. Karena kita ngomongin orang, acuh nggak acuh, merasa paling sunnah, merasa paling benar, padahal belum tentu juga amal kita diterima gitu cuy ya. Kalimat Ocu ini ingat kawan saya Ustadz Muhammad Dong, sekarang di Dubai. Dia orang Ocu juga, Muhammad Dong namanya, orang Kuok. Akrab waktu di Pangkal kerja, sekarang di Dubai, dia kerja di Dubai. Nggak sate Kuok Ocu. Iya. Saya orang Kuok, saya kalau berapa kali ceramah tuh lewat sana. Ayah mudah Allah mulakan, Pak Ustadz, Pak Guru, para Kiai Allah mulakan, Pak RT semua Allah mulakan. Ini sebenarnya materinya tentang kita menjauhi maksiat, menjauhi kezaliman. Jangan, kenapa Pak Ustadz bulan suci Ramadan ada orang yang tidak berpuasa, ada orang di bulan suci Ramadan tapi nggak salat 5 waktu di masjid, khusus laki-laki. Kalau ibu-ibu boleh di rumah ya, pengecualian. Kenapa ada orang bermaksiat pada Allah? Nggak sholat itu bermaksiat ayah bunda. Nggak sholat, berkata kotor, bohong, dengki, itu maksiat. Maksiat itu bukan sekedar zina, mohon maaf, korupsi, bukan sekedar kita mencuri, bukan. Kadang-kadang kita dengki sama orang, iri, itu maksiat juga, maksiat hati, penyakit hati. Maka Rasulullah, iyyakum waz-zulma, fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman artinya maksiat itu harus kamu hindari. Iyyakum hindarilah. Kadang-kadang kita nggak sadar ayah bunda, kita marah sama anak kita nakal, mohon maaf bunda ya, nggak bisa diatur. Lari-lari, kita lagi baca Quran, dia teriak. Saya kan anak kecil-kecil bunda, di rumah itu anak 4 orang, yang abang di pesantren, ada 4 orang nih, masih SD, masih TK. Karena kita lagi sholat, lagi baca Quran, dia lari. Karena kita kesel bunda, nggak fokus misalnya. Ih, kok anak siapa, kok dicubit, gitu, jewer. Mohon maaf ya bunda, kadang-kadang itu kezaliman yang tanpa kita sadari gitu, sama anak, sama istri, sama suami. Ada kezaliman yang kita nggak sadari gitu loh ayah bunda, nggak sadar kita itu zalim. Sama teman di masjid, perkataan kita, ucapan kita, sikap kita, mohon maaf bunda ya, pernah kita merasa kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang datang sebelah kita, pas ngeliat kita dia mundur, itu kan kita merasa kenapa ya? Kita sholat
Si fulan sholat, pas ada kita dia mundur atau dia pinggir ke kiri, dia menjauh. Akhirnya sikap orang itu kan menyakiti hati kita. Hati-hati, kadang-kadang sikap kita orang nggak suka. Dia merasa kenapa nih orang sombong kali. Oke, hati-hati bersikap, berbicara. Kami ini para ustadz, saya nih Pak Ketua, Pak Ustadz, kadang-kadang juga kita kabur maktan ya. Apa kabur maktan? Banyak bicara, indallah taqulu ma la taf'alun. Orang yang dosa besar itu banyak bicara tapi nggak bisa mengamalkan. Hati-hati ya bunda. Banyak ngomong bicara tapi ini nggak beramal. Ayo sedekah, tapi tak berinfak. Oh cibulan. Canda juga. Astaga. Saya ngomong ustadz nih, saya ngomong begini, ayo baca Quran, tapi saya nggak baca Quran. Udah berapa juz target tidak hari ke-7, malah ke-8. Kalau 1 juz sudah 7 juz nih, kalau 2 juz sudah 14, kalau 3 juz sudah 21 juz. Tercapai gak target tuh? Jangan ngomong nyuruh orang baca Quran tapi dia nggak baca Quran, nyuruh orang istighfar dia nggak istighfar. Kabur maqtan indallah, dosa besar. Kamu bicara tapi nggak melakukan, malah taf'alun. Ibu bapak nyuruh anak sholat tapi bapak ibu nggak sholat, dosa besar. Mohon maaf ya bunda, kadang-kadang kita berangkat lah ke masjid, nah sholat lah, tapi ya omaknya nonton Ikatan Cinta di rumah. Ngaji lah tuh. Itu cuma manggil-manggil tuh, manggil si bangun masjid. Bapaknya tiduran minum rokok, nyung rantai, buka baju. Kabur omak, dosa besar itu. Nyuruh anak tapi bapaknya nggak berikan contoh, ibu nggak berikan contoh, mohon maaf. Ini sering terjadi, makanya jangan salahkan anak kalau anaknya maksiat, anaknya nggak lalai, anaknya nggak sholat subuh, anaknya nggak mau baca Quran, karena orang tuanya nggak berikan contoh. Secara tidak langsung, orang tuanya bermaksiat pada Allah. Berbicara tapi tidak mengamalkan, itu dosa. Mohon maaf ya bunda ya, Pak Ustadz, mohon maaf. Ini pengingat buat saya, buat kita semua. Ini Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita ibadahnya nggak maksimal, sholatnya, tilawahnya, sholat taraweh sunnah, boleh di rumah boleh, tapi mau berjamaah lebih afdal karena Allah suka kebersamaan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Innallaha yuhibbu, Allah suka, yuhibbu al-hub shaffa, orang yang berjamaah, yang bersaf-saf. Jadi boleh gak berjamaah sholat tarawih? Boleh, yang sunnah-sunnah boleh berjamaah. Allah suka yang berjamaah. Sedekah berjamaah misalnya, bangun masjid sama-sama, waktu tadi diumumkan, ayo bangun masjid sama-sama, berapapun, mau 10.000, 50.000, nggak apa-apa. Ada kelebihan buat masjid, kita sikoh saja, percaya sama pengurus masjid. Kalau dia macam-macam urusan dia dengan Allah, kita nggak sambil pusing lah. Pak Ustadz, saya nak berinfak Pak Ustadz, tapi orang itu saya nggak yakin itu, orang yang jalan-jalan tuh, yang pura-pura miskin tuh, biarin aja itu urusan dia. Kamu infak aja, sedekah di sisi Allah, pahalanya berlipat-lipat di bulan Ramadan. Kalau dia mau bohong itu urusan dia. Jangan capek, jangan panik ponek mikirin itu aja, itu orang itu bener ayo. Orang itu bener miskin ayo. Karena kita suuzon, banyak suuzon, tapi nggak pernah berbuat baik juga. Nauzubillah min dzalik. Ayo bunda, ya Allah muliakan. Itu tazkirah buat ustaz pribadi. Saya senang di Masjid Darul Muttaqin ini. Pokoknya setiap di sini saya nggak pernah dapat amplop, habis uang saya. Kalau nggak infak saya malu juga nih. Oh ustaz ini ada travel yang punya. Main pak, laundry saya tuh, saya punya laundry proporsional Jalan Lompak itu. Kalau kita dari sini Jalan Motong tuh, Cukup Melati. Rumah saya kan di Villa Jasmine. Jumbomat yang baru, ada Jumbomat baru. Itu rumah saya, seperti Jumbomat yang baru. Ada gerbang itu, ada security. Perumahan Villa Jasmine, pokoknya perumahan elit lah. Itu rumah saya. Kalau travel saya di Arifin Ahmad, depan Wareh Kopi. Ada travel PT Aulia, PT Aulia, depan Wareh Kopi, di situ Arifin Ahmad. Kalau usaha saya yang lainnya di Arifin Lebak. Promosi ya mau umroh sama saya. Promosi kita. Iya, kalau kita mau sukses, mau bahagia, sedekah, hindari kemaksiatan. Jangan macem-macem bulan Ramadan, fokus ibadah, minta sama Allah, yakin, beramal soleh, doa, itu rumus. Saya diajarkan guru-guru saya dulu, yakin kamu, hakul yakin sama Allah kalau kamu sukses. Beramal soleh, amal soleh itu banyak bentuknya. Infak kayak mau sholat, kayak mau taraweh, tilawah, kayak bantu kawan, tetangga, perhatian sama tetangga, ngasih makan orang miskin, apapun itu. Terus yang kedua, yang ketiga doa, banyak doa. Doa itu bahasa Arab artinya meminta, doa at-thalab. Doa itu artinya meminta, banyak minta. Ramadan mustajabud doa. Ramadan bulan dikabulkan seluruh permintaan Ramadan. Jangankan yang kita maksiat, jangan kita beramal soleh, yang maksiat saja Ramadan Allah, maksudnya orang yang
maksimal ibadah. Apalagi kalau kita maksimal ibadah, yakin Allah kabulkan. Ya Allah, hutang banyak ya Allah. Ya Allah, anak-anak ini Allah belum soleh ya Allah. Ya Allah, suami saya belum bergerak ke masjid ketika dengar azan ya Allah. Berikan hidayah ya Allah. Begitu doanya. Harus yakin, lu yakin. Ya Allah, awak ini miskin ya Allah. Kontrakan tak bisa kebayar. Bagaimana lah cara kaya ya Allah. Sudah yakin dong. Masih ragu diminta sama Allah. Padahal kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Kemarin tuh kita hujan deras, hujan batu. Hari Senin Ustaz, ada? Ada Ustaz. Kami hujan batu di Delima, di sini ada. Sama. Hujan batu es cuy. Rumah rubuh bener cuy. Ada rumah kami pengusaha orang Rohul. Itu rumahnya besar. Di kompleks itu kan rumahnya ada satu tiga. Saya rumah biasa. Saya paling ujung rumah saya. Tipe 58 di belakang. 54. Ini depannya rumah tipe-tipe besar. Rumah 2 tingkat. Itu yang kokoh itu apa? Kanopi dengan yang atas atap itu runtuh karena hujan deras itu. Terbang gitu. Besi-besi sama seng-seng itu terbang. Sampai security bilang, saya kenapa itu? Ya Pak Ustaz tadi, saya kan ceramah di Sido Mulia tuh. Sido baru gelap-gelapan saya ceramah ngisi. Banyak pohon tumbang. Pas saya pulang, saya tanya, kenapa tuh Bang? Itu Pak Ustaz, pohon jatuh tuh ke rumah tangga dia. Bapak itu lagi gak datang, Bapak itu berjalan di sini. Bayangin aja, sebesar itu rumah bisa rubuh, bisa hancur, atapnya itu. Itu ujian dari Allah. Saya nggak tahu ya, apakah ujian, cobaan, teguran atau azab, saya nggak tahu. Tapi pengingat buat kita ayah bunda, masih mending kita diingatkan Allah. Pohon tumbang, listrik di mana-mana tumbang, hujan deras sekian jam, mati lampu bunda ya, mati lampu, hidup lagi mati lampu. Untung dikasih ingat sama Allah. Ini Ramadan, kamu masih maksiat. Ramadan kamu masih lalai. Untung saya kasih angin kencang seperti ini. Coba kalau diazab kayak kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, habis semua, hilang hitungan detik. Nonton berita, Cianjur banjir, Cianjur gempa, Pulau Seresan, Kepri, Natuna hancur. Ayo Pulau Seresan namanya, Kabupaten Natuna hancur. Itu Pulau Seresannya itu hancur, longsor. Sampai sekarang ratusan orang tidak ditemukan. Baca di Kompas ya kemarin. Karena Kepri sama kita dekat cuy ya, anginnya mungkin kencang, hilang. Kita masih sehat, umur panjang. Kenapa masih lalai dengan sholat? Kenapa nggak mau berbuat baik? Kenapa nggak mau sedekah? Ini serius kan? Terima kasih banyak, mau batin. Semoga berkah. Walafumikum mau batin cu. Pak Ketua, semuanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, semoga berkah pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat buat saya pribadi, amin alamin. Sebagaimana Allah pertemukan kita di sini, semoga Allah pertemukan kita di surga, amin. Amin. Ya Allah, semoga yang hadir di sini masuk surga ya Allah, amin. Amin. Kecuali yang bengong ya Allah, yang melamun, yang tidur ya Allah, jangan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.